Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dan juga teman-teman semua yang baru hadir di channel saya. Nah, video kali ini kita kedatangan tamu sepeda motor Supra X 125 dengan kendala suara yang kasar di bagian mesin. Nah, ini perlu kita lakukan pembongkaran di bagian mesin. Dan untuk langkah awal kita dengarkan terlebih dahulu suaranya yang ditimbulkan dari mana aja. Nah, kita coba hidupkan sepeda motornya. Kebetulan ini sepeda motor menggunakan kickstarter, double starternya bermasalah ya, ataupun starter tangannya bermasalah. Nah, ini posisi dia hidup. Kita udah hidupkan. Ini posisi langsam. Suaranya seperti ini. Nah, ini ketika langsam. Ini ketika langsam ya. Dan kita coba ketika gas awalnya kita naikkan sedikit. Suaranya sangat jelas ya, sangat kasar, dan ini suaranya bisa ditimbulkan dari bagian bak close dan bisa juga dari stang piston atau di bagian piston. Nah, ini suaranya kita analisa terlebih dahulu. Kita coba gas awalnya naikkan seperti tadi. Nah, itu biasanya suara yang ditimbulkan dari piston ya. Suara yang ditimbulkan dari piston ketika gas awal kita gantung sedikit, kita naikkan sedikit ya. Itu bunyinya makin kasar. Dan kita coba gas full. Nah, itu ditimbulkan dari piston suara yang cukup kasar. Kita lanjut bongkar aja buat lebih pastinya. Dan kita bongkar di bagian bodi serta di bagian mesin depan. Baik, kita lanjut eksekusi sepeda motor ini. Nah, ini kita lepas bodi-bodi dari sepeda motor bagian depan dari sepeda motor Supra X 125 ini, agar mempermudah kita untuk pelepasan dari silinder head dan juga silinder bloknya. Nah, atau yang biasa dibilang bagian deksel dan juga blok dari sepeda motor ini. Nah, ini untuk pelepasan dari deksel dan juga bloknya, kita perlu pelepasan dari knalpot, pelepasan dari leher ansa menuju ke arah karburator, pelepasan dari selang dan juga baut pengikat dari deksel dan juga blok sepeda motor ini. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu bagian knalpot ya. Kita mulai dari awal, itu pelepasan dari knalpot terlebih dahulu. Nah, mulai dari bawah kita lepas. Dan juga kita langkah berikutnya kita lepas di bagian belakang dari knalpot ini. Nah, sehingga knalpot ini kita udah jatuhkan seperti ini. Dan serta di bagian tutup dari rantai ketengnya kita lepas juga. Ini dengan baut 10 ya, kunci 10 kita lepas, sehingga tutup di bagian sana itu udah lepas seperti ini. Dan kita lanjut beranjak ke sebelah sisi sebelah kiri dari sepeda motor Supra X 125 yang lagi kita tangani ini. Nah, kita lepas di bagian gigi rantai ketengnya atau gigi rantai temeng ini kita lepas ya. Rantai temeng ataupun rantai keteng yang biasa disebut oleh para mekanik-mekanik ataupun teman-teman semua kenali. Nah, ini kita lanjut lepas dari selang dari pernapasan sepeda motor ini yang satu jalur sama knalpotnya. Nah, kita lanjut pelepasan dari baut 12 yang berada di bagian paling depan sisi seperti ini. Jangan lupa reng-rengnya juga teman-teman semua lepas ya. Ambil reng-rengnya jangan sampai hilang. Nah, ini tahap-tahap untuk pembongkaran dari sepeda motor yang pada umumnya sepeda motor bebek dan juga matic hampir-hampir mirip semuanya. Jadi teman-teman semua bisa belajar di satu video ini, bermanfaat untuk semua sepeda motor. Nah, ini kita khusus bongkar bagian depan aja ya teman-teman semua. Kita nggak bongkar total. Ini video memang khusus dari nol, kita analisa, kita bongkar, kita cari penyakitnya, kita bongkar di bagian depan dan kita rakit. Dan kita finishing nantinya lihat hasil akhir dari pengerjaan kita pada sepeda motor ini. Nah, ini kita lepas baut menuju ke arah karburator untuk pelepasan dari dekselnya agar mudah ya. Kita lanjut bongkar dekselnya. Ini tinggal kita congkel ya. Supra X 125 ataupun jenis bebek lainnya itu sama dan hampir mirip juga seperti sepeda motor matic. Nah, ini buat pemula ya. Buat pemula. Nah, ini udah selesai pembongkaran ataupun pelepasan dari dekselnya. Ini tinggal kita tarik di bagian bloknya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman semua,
pistonnya seperti apa setelah kita lakukan pembongkaran. Nah, ini pistonnya baret parah di bagian sini. Nah, ini kelihatan ya, ini baretnya sangat parah. Inilah yang menimbulkan suara kasar dari sepeda motor ini, piston dan juga di bagian bloknya nih. Ini bloknya baret parah di bagian sini dan juga di bagian sini. Nah, inilah yang menimbulkan suara kasar di bagian mesin sepeda motor ini. Setelah kita lakukan pembongkaran, kita baru bisa pastikan di bagian piston terlebih dahulu, dan lanjut kita bongkar di bagian headnya juga. Kita bongkar nantinya, tapi kita pastikan di bagian piston terlebih dahulu. Ternyata benar pistonnya udah baret parah. Wajar saja suara kasar dari piston ini sangat kedengaran jelas. Dan lanjut kita coba tes di bagian sini, di bagian sokernya tadi. Kita lanjut menggunakan bahan bakar seperti ini. Siram terlebih dahulu di bagian dalam sini dan juga di bagian luar sini. Dan pastikan di bagian tiang sokernya di sini dan juga di dalam itu enggak longgar ataupun enggak bunyi. Nah, posisikan piston seperti ini dan kemudian kita ketok. Tetap nggak bunyi ya. Jadi ini stang pistonnya udah pasti aman. Suara yang ditimbulkan itu kecurigaan saya cuma di bagian piston aja. Jadi buat teman-teman semua, kita lanjut bongkar di sini dan juga headnya kita lanjut bongkar juga. Agar mengetahui masalah apa aja yang terdapat di sepeda motor ini, jangan fokus di suara piston aja. Jadi lantaran ini udah kebongkar juga, bagian head juga wajib kita bongkar. Lanjut kita bongkar di bagian headnya. Ataupun dekselnya kita bongkar terlebih dahulu. Buka baut tutup klep di bagian sini. Nah, ini udah kita bongkar. Lanjut kita bongkar di bagian ini kita kendorkan terlebih dahulu ya, di bagian baut setelan klep. Nah, ini juga kita kendorkan. Lanjut kita bongkar di bagian sini. Ini baut 10 kita bongkar ya. Ini kita bongkar. Nah, lanjut di bagian dalam sini. Dengan baut setelan ini udah kita kendorkan, maka pelepasan dari pen pelatuknya itu mudah ya. Cukup dengan ditarik seperti ini, menggunakan jari udah bisa lepas. Begitu juga di sebelahnya. Nah, ini udah lepas ya. Di bagian pelatuknya tinggal kita tarik keluar seperti ini. Nah, ini udah ya. Dan kita cek di bagian sini. Nah, ini aman ya. Ini aman. Untuk bearingnya aman karena di sini Supra X 125 menggunakan sistem bearing. Jadi kita perlu cek di bagian bearingnya apakah longgar atau enggak. Nah, nih. Nah, sepeda motor ini itu sama ya, untuk X-in itu sama, tetap ada tonjolan seperti ini. Namun untuk sepeda motor Beat, Vario, Gyrosmatic itu cuma ada satu tonjolan untuk klep X-nya aja. Jadi buat teman-teman semua, hati-hati dalam pemasangan ini. Jangan asal pasang. Untuk sepeda motor Beat, Vario 125, 150 itu sama ya. Yang ada tonjolannya jangan sampai ditaruh di klep in. Pastikan dia berada di klep X. Nah, itu salah satu ilmu yang sedikit saya bagikan kepada teman-teman semua yang baru pemula. Nah, ini kita lanjut lepas spare klepnya. Spare klep ini perlu kita lakukan pelepasan menggunakan kunci T14 ataupun 12. Jadi kita gunakan kain untuk lapisan bawah dan kemudian kita hentakkan di bagian sini. Pastikan di tengah klep. Nah, seperti ini ya. Jadi kukunya nih lepas. Nih kukunya udah lepas. Nah, udah lepas. Untuk kukunya pastikan berada di sini agar nggak hilang. Saya biasanya taruh di bagian sini agar dia aman dan nggak hilang. Sini, jadi kita pastikan ini nggak hilang dengan cara
diselipkan di pirnya sini. Nah ini ya, ini udah aman. Ini klipnya tinggal dicopot. Nah ini klipnya, dan pastikan botol klipnya nggak goyang. Ini juga menimbulkan suara kalau umpamanya goyang. Jadi ini padat ya, padat. Nah ini klipnya padat, nggak ada masalah di botol klip ataupun klipnya. Kita coba tarik dengan cara ditahan seperti ini di bagian lubang, dan kita coba tarik. Nah ini ada suara ya, ada suara. Nah seperti itu, suara itu ditimbulkan dari ini posisi ditarik. Nah oke, kita lanjut di klip X-nya. Ini klipnya masih aman dan juga di bagian sini juga masih tebal. Ini tinggal kita bersihkan dan sekir ulang. Nah ini klip X-nya, kita coba goyangkan. Ini juga masih aman ya untuk botol dan juga klipnya. Tinggal kita tarik. Nah ini aman juga, masih ngisap ya. Ini otomatis botolnya masih aman dan juga batang klipnya juga belum haus. Di sini juga masih tebal. Jadi di bagian head ataupun deksel itu masih aman. Dalam sini juga bearingnya masih aman. Ini bearing aman dan juga di bagian noken asnya di sini juga belum haus. Jadi di bagian head udah pasti nggak ada kendala dan juga nggak menimbulkan suara juga. Ini cuma kita bersihkan dan juga kita skir ulang di bagian klipnya ini. Ini kita bersihkan dan juga kita skir ulang agar dia nggak ada lagi kebocoran di bagian klipnya. Oke. Nah kita lanjut lemer dan juga boring sepeda motor ini dan kita rakit ulang. Rakit kembali dan kita dengarkan suaranya. Ini kita skir ya untuk klipnya agar mempersempurnakan pekerja kita, dan juga udah pasti kita ke tukang lemer untuk proses lemeran agar sempurna dari suara pistonnya hilang. Oke teman-teman semua, ini untuk peralatannya udah dibeli ya. Untuk packing top setnya udah, dan juga untuk rem pistonnya udah baru ya. Ini kita pakai punya Vario 125 KWN. Karena biasanya kita gunakan punya Super X 125 itu biasanya rentan bunyi, cepat bunyi ya. Itu jadi kita pakai yang Orion dari KWN. Ini untuk hasil kolternya ataupun hasil dari lemerannya tadi yang kita antarkan ke tukang bubut. Jadi ini hasilnya udah maksimal ya, hasilnya udah maksimal, dan ketika kita masukkan ini udah pas ya. Nggak begitu padat dan nggak terlalu longgar. Nah untuk Super X 125 itu biasanya rentan akan bunyi. Jadi ini proses kolternya ataupun lemernya itu kita minta nggak terlalu longgar dan nggak terlalu sempit. Nah ini ya, ini nggak sempit dan nggak longgar. Yang mana fungsinya pelemeran ini untuk proses pemasangan nanti hasil akhirnya maksimal tanpa ada bunyi piston. Karena di bagian Supra X 125 ini pistonnya rentan akan bunyi. Nah cepat bunyi ya, mungkin pemakaian sebulan 2 bulan ataupun seminggu 2 minggu nanti bunyi lagi. Jadi kita minta kolternya seperti ini dan rekomendasi dari tukang bubutnya. Oke, kita lanjut perakitan dari headnya. Ini headnya belum kita rakit ya, baru kita skir. Jadi lanjut kita rakit. Dan videonya kita percepat untuk mempersingkat waktu teman-teman semua. Lanjut kita rakit di bagian dekselnya. Nah ini seal clipnya jangan lupa diganti sama yang ori, dan juga untuk proses pemasangannya kita wajib lumasi di bagian batang clipnya menggunakan pelumas oli ya. Oli kita gunakan untuk proses pemasangan clip di posisi semula dari clipnya itu sendiri. Nah ini seal clipnya udah kita ganti sama yang ori. Kita nggak pakai bawaan packing karena resikonya nanti bocor di bagian seal clip, sehingga yang semulanya asap yang nggak berasap dan cuma suara berisik dari pistonnya, ketika kita pasang nanti resikonya malah ngasap parah dan ternyata
kebocoran diakibatkan oleh seal clipnya. Jadi seal clip ini wajib kita ganti sama yang ori untuk mengurangi resiko kita untuk bongkar 2-3 kali, yang mana resiko itu bisa bikin ngasap sepeda motor dan bikin pusing yang belum pernah mengalami. Nah, ini kita pasang pelatuknya dan juga as clipnya. Ini pelatuknya jangan lupa nanti di bagian pennya jangan salah dalam memasukkan ke lubang pennya itu sendiri, karena pennya di satu sisi ada yang pendek dan juga yang panjang. Kalau yang pendek masuk ke lubang yang panjang, nanti resikonya sulit untuk dikeluarkan di bagian pen pada pelatuk ini. Nah, ini finishing kita pasang plat tahanan dari pen pelatuk dan juga ini sekalian tahanan dari as clipnya. Oke, baik, ini lanjut kita rakit aja di bagian head dan juga bloknya setelah kita lakukan perakitan di bagian silinder head ataupun blok ataupun dekselnya tadi. Packing kertas seperti ini. Ini untuk packing yang pertama, kita pasang yang kertas terlebih dahulu. Untuk pemula barangkali ragu untuk packing yang pertama di bagian blok itu apakah yang plat atau yang kertas, jadi ini kita pasang yang kertas ya teman-teman semua. Nah, oke, selesai. Sebelumnya di bagian sini, di bagian jalur oli ataupun lubang oli di bagian sini kita lakukan penyemprotan menggunakan carbo cleaner. Hampir lupa juga, jadi ini jangan sampai lupa ya. Biar lebih amannya di jalur oli ini agar nggak ada yang menutupi jalur oli, jadi kita semprot menggunakan carbo cleaner ataupun WD. Baru kita semprot menggunakan angin. Barangkali di dalam sini ada kotoran dari olinya, jadi kita wajib semprot terlebih dahulu agar mengurangi resiko ketika kita lakukan perakitan nantinya jalur olinya nggak lancar. Jadi kalau umpamanya ketemu masalah jalur oli nggak lancar dan olinya nggak naik ke bagian head, itu beresiko kita bongkar ulang. Jadi kita waspada sebelum terjadinya pembongkaran ulang agar nggak 2 kali kerja. Jadi kita bersihkan di jalur oli sini. Di sini. Ini bus bloknya ataupun pennya wajib dipasang ya. Ini satu dan di bagian bawah satu. Nah, ini. Lanjut setelah kita lakukan pemasangan dari bus blok ini kita lanjut pemasangan ataupun perakitan dari pistonnya. Nah, ini kita lanjut perakitan dari pistonnya ataupun pemasangan dari ringnya. Ini pen pistonnya dipasang dan juga spi dari sebelah kirinya kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini untuk pertama kita pasang ring keriting dan juga ring tipis 2 itu juga kita pasang ya. Ini setelah pemasangan ring keriting baru ring yang tipis ini kita pasang bergiliran. Nah, mulai dari belakang dan juga depan. Nah, ini lanjut kita pasang ring yang berwarna hitam ataupun ring tebal dari piston ini. Ini kita pasang dan juga berikutnya ring yang berwarna putih itu kita pasang di bagian depan. Nah, ini oke. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek video saya tentang perakitan dari pemasangan dari ring piston sepeda motor. Nah, itu ada ya di video saya. Nah, ini kita tinggal pasang di bagian stang pistonnya. Ini kita pasang di stang piston. Dan juga spinya kita pasang di sisi sebelah kanan dari sepeda motor ini, yang mana tadi belum kita pasang karena kita baru pasang sebelah ya. Ini lanjut kita rakit di bagian bloknya terlebih dahulu. Ini bloknya kita pasang. Ini kita rakitkan, usahakan ringnya jangan saling ketemu ataupun saling temu di bagian sambungannya. Itu bisa memisah ataupun menyilang. Nanti silakan cek tutorial perakitan ataupun pemasangan dari ring sepeda motor di video saya. Nah, mungkin di playlist saya juga ada ya teman-teman semua. Silahkan cek playlist saya di channel ini. Nah, ini setelah kita lakukan pemasangan blok dan juga udah pastikan pas di bagian ringnya nggak ada nyelip. Ini kita lanjut pemasangan roll temeng dan juga di bagian packing plat ya. Tadi packing kertas, ini packing plat. Nah, ini bos ataupun pen dari bloknya dan juga dekselnya jangan pernah lupa ya teman-teman semua, agar nanti nggak geser. Kalau umpamanya ini nggak dipasang, resikonya bagian pen piston itu di bagian tahanan dari piston itu nanti resikonya fatal. Blok akan menggeser ke atas ke bawah ataupun kiri kanan, nanti berisiko kembali ngasap cepat sepeda motornya. Nah, ini cepat ngasap nanti resikonya, jadi kita antisipasi
bus tahanan dari blok itu wajib kita pasang. Nah, ini lanjut kita rakit di bagian gigi keteng ataupun gigi temengnya. Pastikan topnya pas, pastikan posisi top yang benar. Sekali lagi, jangan pernah kelalaian dalam pemasangan dari gigi keteng ini, karena resikonya nanti bisa beradu di bagian klip dan juga pistonnya. Nah, berisiko klip bengkok dan juga piston bisa jebol. Nah, ini kita setel klipnya perlahan atas bawah dan juga pasang kembali tutupnya. Rakit ini sepeda motor di bagian tutup temengnya ataupun rantai ketengnya, tutup rantai keteng itu wajib kita pasang. Oke, ini udah selesai ya. Udah selesai dalam perakitannya. Untuk Supra X 125-nya udah selesai kita rakit. Untuk perakitan dari knalpot dan juga komponen bagian luar sini kita nggak sertai dalam video. Namun ini udah maksimal hasilnya. Tinggal body yang finishing akhir, yaitu body bagian luar belum kita pasang. Oke, namun untuk mesinnya hasilnya seperti ini. Nah, ini posisi lansamnya ya. Posisi lansam kita coba cek suaranya. Ini kita coba gas awalnya agak dinaikkan. Nah, suara yang semalam kedengaran jelas kasar, ini udah hasilnya udah bagus ya. Hasilnya udah maksimal. Ketika lansam pun suaranya udah halus, dan ketika kita gas full, coba kita gas full ya. Nah, kita lepaskan gas, itu suaranya nggak ada lagi suara cetak dan suara kasar dari bagian mesin. Ini suaranya udah halus dan hasilnya maksimal. Intinya ini masalah sepeda motornya cuma terdapat di bagian pistonnya aja. Intinya itu ya. Cuman yang kita perlu ganti yaitu udah pasti oli, top set, seal clip, busi, serta ini sepeda motor tutup businya juga udah bermasalah, jadi kita ganti juga. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Dan sampai jumpa di lain video. Semoga bermanfaat. Dan ini hasil setelah kita lakukan pemasangan dari bodi sepeda motor ini.